Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam riset series. Menulis jurnal yang baik agar diterima di jurnal Scopus merupakan tantangan tersendiri. Jurnal Q1, Q2, Q3, Q4, apalagi jurnal Q1 dan Q2 yang cukup ketat dan banyak sekali tantangannya. Sebelum ke tahap penulisan, rekan-rekan disarankan untuk melihat video pertama, kedua, dan ketiga untuk mendapatkan sebuah peta gambaran yang utuh. Jika membicarakan tentang gaya penulisan, itu adalah bagaimana kita menyajikan ide-ide kita ke sebuah jurnal, terutama reviewer ya, yang akan mereview dari paper kita. Jika kita bukan storyteller yang handal, jangan-jangan ide yang ingin kita sampaikan nggak sampai pesannya ke reviewer, sehingga mungkin harusnya kualitas dari paper kita itu cukup bagus, bisa accepted, jadi rejected. Nah, itulah kenapa menulis cerita yang runtut dan menarik untuk paper publikasi itu cukup penting. Saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman saya di review di jurnal Q1 cukup detail dan cukup mengagetkan di awal gitu ya. Cukup banyak sebenarnya komentarnya, hanya saja saya memilih beberapa yang signifikan, terutama berfokus pada gaya penulisan saya yang agak ribet dan jelimet gitu ya, sehingga pesan saya tidak sampai ke reviewer. Salah satu poin yang di review saat itu adalah bagaimana paper yang saya sampaikan itu tidak memiliki kontribusi yang banyak atau very limited gitu ya. Harusnya saya menambahkan sebuah kontribusi yang signifikan. Nah, dari sudut pandang saya sudah melakukan banyak hal gitu ya, menurut kita yang menulis gitu ya. Lalu saya coba koreksi kira-kira kesalahannya apa? Karena saya di situ mempunyai sekitar 3 sampai 4 kontribusi. Menurut saya itu cukup banyak dan beberapa paper yang terbit juga di Q1 dan Q2 juga mungkin kontribusinya hanya satu, dua, atau tiga gitu. Dan itu bisa diterima. Sehingga itu menjadi pertanyaan buat saya. Kemudian ada salah satu teman saya ketika di S3 gitu ya, mereview paper saya bahwa ternyata apa yang saya tulis itu cukup membingungkan gitu ya. Bagaimana struktur dari alur penulisan saya itu tidak mengalir dengan baik gitu ya. Kemudian tidak konsisten dalam arti aliran informasinya. Dan ada beberapa hal yang harus dijelaskan lebih detail lagi. Sehingga saya putuskan untuk membaca dari awal sampai akhir paper yang saya di rejected tapi punya kesempatan perbaikan atau rejected resubmit di salah satu jurnal Q1. Kemudian saya memutuskan untuk membaca kembali struktur dari apa yang saya tulis dari awal, dari judul, kemudian yang kedua dari abstrak, terutama dari abstrak bagaimana saya mengelola isu-isu, kemudian saya menjelaskan di introduction yang lebih berurut gitu ya, sesuai dengan apa yang saya bahas di abstrak. Kemudian setelah itu juga saya relatekan ke related work, kemudian sampai ke metode dan pembahasan. Sehingga itu benar-benar berurut. Ketika saya punya kontribusi, 3 kontribusi ya, saya membahasnya dari abstrak ke introduction itu juga berurut dan lebih terstruktur. Contoh salah satu yang saya rubah adalah dari gap penelitian atau research gap. Yang pertama di sebelah kiri ini gitu ya, saya langsung ke bagaimana mendevelop sebuah pemilihan seleksi channel gitu ya. Baru yang kedua mengimprove sebuah akurasi. Baru yang ketiga adalah kontribusi arsitektur. Nah, di sini harusnya saya membahas kontribusi dari yang paling atas di mana saya melakukan sama seperti yang lainnya, sama seperti penelitian sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kebalik. Saya harusnya nomor 2 itu menjadi nomor 1 gitu ya. Baru setelah saya pakai cara orang gitu ya, yang banyak channelnya, kemudian saya reduksi channelnya. Nah, harusnya berurutan seperti itu. Dan itu juga saya perbaiki di related work terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian di metodenya juga saya perbaiki bagaimana saya melakukannya, melakukan kontribusi itu dengan
Dari step awal sampai akhir saya jelaskan lebih detail gitu ya. Kemudian alirannya logis. Kemudian di pembahasan juga saya bahas dari isu yang pertama saya bahas, kedua, ketiga. Jadi benar-benar alirannya itu sama, konsisten Bapak Ibu. Nah, ketika saya resubmit lagi, jadi komentarnya katakanlah di review pertama ada 10, review kedua ada 6 gitu. Nah, itu berkurang cukup drastis. Ini adalah hal yang saya tulis di metode. Jadi jelas-jelas di metode ini saya melakukan 32 channel dulu seperti dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, baru saya reduksi dan itu tidak sinkron dengan di introduction saya gitu ya, di research gap. Jadi ini urutannya coba saya perbaiki seperti itu. Selanjutnya adalah saya juga dikomentari bahwa pekerjaan Anda itu nggak signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Padahal jika diuraikan referensi 10 penelitian sebelumnya itu, dia melakukan hanya klasifikasi emosi intrasubjek. Dan di saya melakukan dua hal, intra dan inter. Nah, sedangkan yang reviewer bandingkan adalah antara klasifikasi intrasubjek dan intersubjek saya itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu saya cek kembali, ternyata masalahnya adalah tata bahasa gitu. Itulah pentingnya sebuah penulisan yang terstruktur Bapak Ibu dari beberapa pengalaman. Kemudian berikutnya adalah reviewer berkomentar, oh kamu cuman pakai teknik yang terkenal aja sehingga kontribusinya tidak signifikan. Nah, di sini saya menjelaskan meresponnya adalah kita tidak melakukan perubahan dari penelitian ini dan in general we made major changes. Gitu. Kita melakukan perubahan yang cukup besar gitu dari urutan penjelasan, menambahkan sebuah penjelasan yang lebih detail, menambahkan preview research yang lebih banyak gitu ya dan mendetailkan ini untuk memperjelas posisi penelitian kita, gap penelitian kita yang kita angkat dari penelitian sebelumnya. Jadi saya menjawab seperti itu karena saya merasa memang saya sudah melakukan, hanya saja memang struktur dari penulisan saya itu cukup berantakan awalnya. Jadi itu yang saya rubah. Kemudian saya juga dikomentari terkait bahasa Inggrisnya yang cukup harus banyak perbaikan, banyak juga yang error. Nah, di sini inilah yang menyadarkan saya dan teman saya yang mereview dari paper saya bahwa oh ini kayaknya bahasanya yang cukup jelimet, harus diurai dengan baik aliran dari penulisannya dari awal sampai akhir. Sehingga saya putuskan untuk step pertama adalah saya perbaiki bahasa Indonesianya dulu, apakah dia SPOK-nya, subjek, predikat, objeknya cukup bisa dimengerti gitu ya. Kemudian saya translate di Google Translate. Kebetulan saya tidak memakai Proofread karena saat itu cukup mahal bagi saya gitu ya. Jadi saya perbaiki dulu bahasa Indonesianya. Karena saya ingat teman saya yang dosen bahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika kamu pengen mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu kamu perbaikin dulu bahasa Indonesianya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya sendiri nggak beres, kacau gitu ya, nanti di translate juga makin kacau. Seperti itu. Jadi saya perbaikin dulu bahasa Indonesianya, saya translate, kemudian saya memakai bantuan Quillbot untuk apa namanya mengenai grammarnya, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Lalu bagaimana hasilnya di rejected resubmit yang pertama? Ini adalah hasilnya. Jadi reviewer 2 sudah tidak memiliki isu lagi untuk saya revisi. Namun saya masih memiliki beberapa isu yang diberikan oleh reviewer pertama. Jadi pada intinya reviewer pertama dia sudah memahami alur dari cerita saya, tetapi beberapa isu yang harus saya perbaiki di resubmit itu adalah lebih ke validasi tulisan dan mendetailkan metode. Jadi karena standarnya ketika kita menulis di metode kita harus bisa menjelaskan dengan jelas dan runtut sehingga mudah diduplikasi oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Itu baru eh, metode yang bagus. Finally hasilnya adalah accepted. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana menyajikan ide-ide kita dengan alur yang logis, konsisten, kemudian mudah untuk dipahami. Karena ketika kita tidak menjadi seorang storyteller yang baik atau pendongeng yang baik, kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan sudah bagus, tetapi hal itu tidak sampai ke bagian jurnal, terutama mungkin editor, reviewer yang akan mereview ya dari jurnal yang akan kita terbitkan.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur penulisan secara umum di jurnal-jurnal internasional Scopus seperti mungkin di IEEE, di Springer, kemudian di Science Direct. Nah, kita akan mengambil sebuah pola sehingga kita mempunyai gambaran yang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.